Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk membagikan pengalaman saya dalam membaca buku The Seven Habits of Highly Effective People karangan dari Stephen R. Covey. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja untuk yang pertama. Kebiasaan pertama adalah kebiasaan proaktif. Jadi menurut kesimpulan saya dari pembacaan buku, sikap proaktif itu merupakan sikap berpikir positif dalam setiap peristiwa yang terjadi. Nah, dengan sikap yang positif tersebut, seseorang dapat lebih mudah untuk berpikir ke depannya, sehingga tidak stuck di peristiwa-peristiwa sebelumnya atau peristiwa-peristiwa pahit yang telah terjadi. Oke, untuk sikap yang kedua atau kebiasaan kedua adalah begin with the end atau mulai dengan yang akhir. Nah, maksud dari kebiasaan begin with the end itu adalah kita memposisikan atau memikirkan pencapaian atau final dari target yang akan dicapai, atau singkatnya pemahaman saya adalah berorientasi pada hasil. Dengan berorientasi pada hasil, seseorang akan dengan lebih mudah merencanakan langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan. Untuk kebiasaan ketiga adalah put first thing first, yaitu melakukan suatu hal utama lebih dahulu dibandingkan kegiatan lainnya. Jadi memposisikan suatu kegiatan di atas kegiatan lainnya dengan maksud untuk melakukan hal tersebut agar tidak terdistraksi dengan kegiatan-kegiatan di luarnya. Seperti contoh, ketika seseorang tidak memiliki kebiasaan seperti ini, ketika melakukan suatu hal, seseorang tersebut akan lebih mudah terdistraksi dari kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga kegiatan tersebut tertunda dan malah atau mungkin tidak jadi dilakukan. Untuk kebiasaan yang keempat itu adalah think win-win atau kebiasaan yang sebenarnya lebih berfokus pada komunikasi atau bersosialisasi. Jadi think win-win itu adalah singkatnya seperti sama-sama menang atau Anda senang, saya juga senang. Jadi ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, ketika mendapatkan atau memikirkan suatu solusi, alangkah baiknya itu solusi adalah solusi yang dapat menguntungkan semua pihak, sehingga pihak tersebut dapat lebih diuntungkan dan juga kita juga diuntungkan. Tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga kedepannya dapat terjadi hubungan lebih erat. Oke, kebiasaan yang kelima, seek first to understand then to be understood, yaitu merupakan kebiasaan yang seperti yang sebelumnya berkaitan dengan komunikasi, yaitu ketika berlawanan dengan lawan bicara, itu alangkah lebih baik kita mengerti lawan bicara terlebih dahulu, barulah kita ingin dimengerti oleh lawan bicara tersebut. Nah, hal ini itu baru mulai terlihat dampaknya ketika contoh kasus seperti mencari solusi, di mana satu solusi itu tidak sesuai dengan orang lainnya. Jadi untuk mendapatkan satu solusi yang tepat, baiknya kita mengerti dahulu orang yang kita ingin berikan solusi agar solusi tersebut tepat dan dapat diterima dengan baik. Oke, untuk kebiasaan yang keenam, synergize atau bersinergi. Kebiasaan ini seperti dengan kebiasaan keempat atau kelima, ada kaitannya dengan komunikasi dan sosial, yang mana dalam pengertian saya pribadi, bersinergi itu merupakan hubungan dengan orang lain atau kerjasama yang kuat untuk mencapai suatu hal yang besar atau baik. Nah, dengan adanya bersinergi ini perlu diingat bahwa sebenarnya manusia itu merupakan makhluk sosial, yang mana memerlukan manusia lain dalam hidupnya. Untuk mencapai suatu hal yang besar, alangkah lebih baik itu bersinergi atau berhubungan dengan orang lain agar tujuan tersebut dapat lebih mudah dicapai. Untuk kebiasaan yang ketujuh, sharpen the saw atau tajamkan mata pisau yang kita punya. Nah, maksud dari kata sharpen the saw ini adalah kita memantapkan atau memaksimalkan potensi yang kita miliki dari awal atau yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Seperti dalam buku ini ada 4 yang sangat dimention, yaitu ada fisik, mental, emosional, dan juga spiritual, yang mana 4 hal tersebut ini saling berkaitan atau saling berhubungan.
Seperti contoh, ketika seseorang memiliki fisik yang bugar atau fisik yang mumpuni, maka akan lebih mudah bagi orang tersebut untuk melakukan sebuah hal yang ingin dia lakukan. Dalam tanda kutip, dalam kesehariannya, dia akan lebih mudah untuk berkembang menjadi lebih baik. Begitu juga apabila ia memiliki mental yang baik, spiritual yang baik, dan juga emosional yang baik. Baik, sekian berbagai pengalaman dari buku yang telah saya baca, yaitu The Seven Habits of Highly Effective People dari karangan Stephen R. Covey. Kesimpulannya adalah dari 7 kebiasaan tersebut, memanglah dari saya pribadi sudah melakukan beberapa kebiasaan yang ada, dan hal tersebut dan apa yang dikatakan oleh Stephen ini benar adanya. Yang mana apabila memang dilakukan itu memang sangat terasa dan bisa menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang baik dan juga positif. Buku ini sudah menginspirasi banyak orang di dunia ini, dari juta-juta orang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan salah satunya adalah saya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.